Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrina Aprilia dengan NIM 191351121, jurusan Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta. Di sini, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan bagian-bagian pada Task Manager. Yang pertama yaitu, apa itu Task Manager? Task Manager adalah sebuah aplikasi bawaan dari operating system atau OS yang biasa digunakan untuk memonitoring proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer. Di dalam Task Manager juga terdapat berbagai informasi mengenai aplikasi apa saja yang sedang berjalan, hingga besar memori yang sedang digunakan oleh sebuah aplikasi dan performance dari sebuah komputer. Untuk menampilkan Task Manager, kita bisa menggunakan shortcut Ctrl plus Shift plus Escape, atau bisa juga klik kanan pada taskbar, lalu pilih Task Manager. Pada bagian bawah Task Manager akan ditampilkan processes, yaitu berapa banyak proses yang sedang terjadi, lalu CPU usage, menampilkan persentase prosesor yang digunakan, lalu physical memory, yang menampilkan persentase penggunaan RAM. Selanjutnya, apa saja fungsi dari Task Manager? Fungsi Task Manager yang pertama yaitu untuk melakukan monitoring terhadap semua kegiatan dan proses pada sebuah komputer. Selain itu, juga memantau bagaimana kinerja seperti RAM, prosesor, dan networking. Yang kedua, untuk menghentikan program yang not responding. Aplikasi yang tidak merespon, menghentikan dari Task Manager adalah opsi kedua. Bisa dilakukan dengan klik End Processes atau End Tasks. Yang ketiga, untuk mengatur prioritas pada sebuah program yang sedang berjalan. Yang keempat, untuk mengetahui seberapa banyak aplikasi menggunakan kinerja RAM dan CPU. Yang selanjutnya, bagian-bagian Task Manager. Ada 7 bagian pada Task Manager. Yang pertama yaitu Processes, yang kedua Performance, yang ketiga Application, yang keempat Startup, yang kelima Users, yang keenam Details, dan yang ketujuh Service. Bagian pertama yaitu Processes. Pada menu Processes akan menampilkan semua proses-proses yang aktif saat ini, baik aplikasi maupun proses-proses yang terjadi di latar belakang. Akan ditampilkan juga dari mana sistem tersebut berasal, kemudian status CPU, memori RAM yang digunakan, dan deskripsi proses yang dijalankan. Pada keadaan default, proses akan ditampilkan berdasarkan besarnya memori RAM yang digunakan. Yang memiliki memori penggunaan yang paling besar akan ditampilkan paling atas. Semakin ke bawah, semakin kecil penggunaan RAM-nya. Yang kedua, ada performance. Pada menu ini menampilkan status penggunaan RAM dan CPU dengan tampilan grafik, serta detail yang lebih jelas pada bagian bawah grafik. Yang ketiga, ada application. Pada menu application akan terlihat aplikasi atau software apa saja yang sedang berjalan atau sedang kamu buka. Akan tampil juga status aplikasi yaitu seperti running atau not responding. Yang keempat ada startup. Menampilkan daftar program yang langsung otomatis aktif pada saat logon awal di Windows kamu. Yang kelima, ada user, menampilkan pengguna yang logon pada komputer. Kamu bisa melakukan log off pada menu ini. Yang keenam, ada details, menampilkan informasi tentang berapa banyak resource CPU dan jaringan yang digunakan untuk akun pengguna kamu. Yang ketujuh, ada service. Secara tampilan hampir sama dengan menu processes, namun jika menu processes hanya menampilkan proses yang aktif, berbeda dengan menu service yang menampilkan semua proses yang sedang berjalan maupun yang sudah berhenti. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.